Selamat siang, perkenalkan nama saya Ivan Kristianita Soid dengan NIM 210306100. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Saya dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi tugas biokimia saya dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidyanasari SPTMP. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur enzim yaitu enzim terdiri dari OP-enzim dan haloenzim. Apoenzim ini tersusun atas protein, sedangkan haloenzim tersusun atas protein dan non-protein. Dan non-protein ini juga tersusun atas prostetik dan koenzim. Prostetik ini terikat kuat pada protein, sedangkan koenzim ini tidak terikat begitu kuat pada protein. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Soal yang kedua yaitu jelaskan dua metode cara enzim dalam bekerja. Cara enzim dalam bekerja terdapat dua teori yang menerangkan cara kerja enzim, yaitu teori lock and key atau kunci dan anak kunci yang didefinisikan oleh Emil Fischer, serta teori induced feed atau induksi pas yang didefinisikan oleh Daniel Kaslan. Baik, teori yang pertama yaitu teori lock and key. Menurut teori ini, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Substrat memasuki sisi aktif enzim seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Substrat tersebut yang kemudian diubah menjadi produk. Produk ini kemudian dilepaskan dari sisi aktif dan enzim siap menerima substrat baru. Teori yang kedua yaitu induksi feed. Berdasarkan teori induksi feed, suatu enzim melakukan dalam penyesuaian bentuk untuk berkaitan dengan substrat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kecocokan dengan substrat dan membuat suatu ikatan enzim substrat lebih reaktif. Molekul enzim ini mempunyai sisi aktif, tempat melekatnya suatu substrat, dan terbentuklah suatu molekul kompleks enzim substrat. Pengikatan substrat ini menginduksi penyesuaian pada enzim yang meningkatkan kecocokan dan mendorong sebuah molekul kompleks enzim substrat berada dalam keadaan yang relatif aktif. Molekul enzim ini kembali ke bentuk semula setelah produk dihasilkan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Klasifikasi enzim diklasifikasikan berdasarkan reaksi mereka dalam sebuah mengkatalis menjadi 6 kelompok, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liases, isomerase, dan ligases. Yang pertama yaitu oksidoreduktase. Oksidoreduktase ialah suatu enzim yang mengkatalisis suatu reaksi oksidasi reduksi. Enzim ini penting karena suatu reaksi ini bertanggung jawab untuk produksi panas dan energi. Yang kedua yaitu transferase. Transferase ialah suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana transfer gugus fungsional dua di antara substrat berlangsung. Yang ketiga yaitu hidrolase. Hidrolase juga dikenal sebagai enzim hidrolitik. Mereka mengkatalisis sebuah reaksi hidrolisis karbohidrat, protein, dan ester. Yang keempat yaitu liases. Liases ialah suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi yang melibatkan penghapusan kelompok dan substrat oleh proses selain hidrolisis oleh suatu pembentukan ikatan ganda. Yang kelima yaitu isomerase. Isomerase ialah suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi di mana interkonversi isomer cis trans yang terlibat. Yang keenam yaitu ligase. Ligase
juga dikenal sebagai sintase, yaitu suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi di mana kopling dua senyawa yang terlihat dengan memecah sebuah ikatan pirofosfat. Soal yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas. Keenam sifat ini diantara lain adalah yang pertama yaitu enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tetapi tidak semua protein merupakan enzim. Yang kedua yaitu enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Ini berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang ketiga yaitu enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka suatu gembok. Contohnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Yang keempat yaitu enzim dapat digunakan berulang kali. Selama enzim gak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena ikut bereaksi. Yang kelima yaitu enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim berubah untuk mengubah substrat menjadi produk, tapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk juga ya. Yang keenam yaitu kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Soal yang kelima yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kunci. Substrat memasuki sisi aktif enzim seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Substrat tersebut yang kemudian diubah menjadi produk. Produk ini kemudian dilepaskan dari sisi aktif dan enzim siap menerima substrat bar. Soal yang keenam yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya itu yang pertama suhu. Semua enzim akan membutuhkan suhu yang cocok agar bisa bekerja dengan baik. Laju reaksi biokimia meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini karena panas meningkatkan suatu energi kinetik dari suatu molekul yang sehingga menyebabkan jumlah tabrakan di antara suatu molekul meningkat. Sedangkan dalam kondisi suhu rendah, suatu reaksi menjadi lambat karena hanya terdapat sedikit kontak antara substrat dan enzim. Namun, pada suhu yang ekstrim juga tidak baik untuk suatu enzim. Di bawah pengaruh sebuah suhu yang sangat tinggi, enzim ini cenderung terdistorsi, yang sehingga laju reaksi pun menjadi menurun. Enzim yang terdenaturasi gagal melaksanakan suatu fungsi normalnya. Dalam tubuh manusia, suhu optimal di mana kebanyakan suatu enzim menjadi sangat aktif berada pada kisaran suhu 35 Celcius sampai 40 derajat Celcius. Ada juga beberapa enzim yang bisa bekerja lebih baik pada suhu yang lebih rendah daripada ini. Yang kedua yaitu yang dapat mempengaruhinya yaitu nilai pH. Efisiensi suatu enzim dapat dipengaruhi oleh suatu nilai pH atau derajat keasaman. Ini dikarenakan buatan komponen asam amino enzim berubah bersama dengan perubahan nilai pH. Secara umum, kebanyakan enzim tetap stabil dan bekerja pada kisaran pH 6 sampai dan 8. Tapi ada beberapa satu enzim tertentu yang bekerja dengan baik hanya di lingkungan asam dan basa. Nilai pH yang menguntungkan bagi enzim sebenarnya tergantung pada sebuah sistem biologis tempat enzim tersebut bekerja. Ketika nilai pH menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka struktur dasar sebuah enzim bisa mengalami perubahan, sehingga sisi aktif enzim tidak bisa mengikat substrat yang benar, yang sehingga sebuah aktivitas enzim menjadi sangat terpengaruh. Bahkan suatu enzim bisa sampai benar-benar berhenti berfungsi. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi substrat.
Konsentrasi substrat yang lebih tinggi yang berarti lebih banyak jumlah molekul substrat yang terlibat dengan sebuah aktivitas enzim. Sedangkan pada konsentrasi substrat yang rendah berarti lebih tinggi jumlah molekul substrat yang bisa melekat pada enzim yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas enzim. Tapi ketika suatu laju enzim sudah mencapai maksimal dan sebuah enzim sudah dalam kondisi paling aktif, peningkatan konsentrasi substrat tidak akan memberikan suatu perbedaan dalam suatu aktivitas enzim. Dalam kondisi seperti ini, di sisi aktif semua enzim terus terdapat substrat, yang sehingga tidak ada tempat untuk substrat ekstra. Faktor yang keempat yaitu konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka sebuah kecepatan reaksi akan semakin cepat pula. Konsentrasi enzim ini dibandingkan lurus dengan suatu kecepatan reaksi. Tentunya selama masih ada substrat yang perlu diubah menjadi produk. Yang kelima yaitu aktivator. Aktivator ialah molekul yang membentuk suatu enzim agar mudah berikatan dengan substrat. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan feedback mekanisme inhibitor pada enzim. Inhibitor ialah suatu substansi yang mempunyai kecenderungan untuk menghambat suatu aktivitas enzim. Inhibitor enzim ini mempunyai dua cara berbeda mengganggu suatu fungsi enzim. Berdasarkan pada caranya, inhibitor dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif mempunyai sebuah struktur yang sama dengan sebuah molekul substrat. Inhibitor ini melekat pada suatu sisi aktif enzim yang sehingga menghalangi dalam pembentukan ikatan kompleks enzim substrat. Inhibitor non-kompetitif bisa melekat pada sisi enzim yang bukan merupakan sebuah sisi aktif dan membentuk kompleks enzim inhibitor. Inhibitor ini mengubah dalam bentuk atau struktur enzim yang sehingga sisi enzim ini menjadi tidak berfungsi. Substrat tidak baik bisa berkaitan dengan enzim tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.